Bayangkan, saat ibumu sedang sakit keras di rumah sakit, suamimu malah menolak untuk menemanimu. Lalu, tanpa sengaja, kamu justru menemukan kenyataan pahit yang sama sekali tidak pernah kamu duga. Inilah kisah yang penuh air mata, penuh pengkhianatan, dan penuh kejutan di balik sebuah rumah tangga yang retak. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, dan share cerita ini agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran. Dan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton, supaya aku tahu kisah ini sudah sampai sejauh mana. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tempat berlindung, tempat dua jiwa saling menguatkan dalam suka maupun duka. Namun, semakin lama aku menjalani kehidupan rumah tangga dengan Arman, keyakinanku itu mulai goyah. Ada banyak hal yang tidak lagi sama seperti dulu, terutama soal perhatiannya padaku, pada keluarga kecil kami, bahkan pada ibuku yang sudah renta. Hari itu, aku baru saja menerima telepon dari rumah sakit. Suara perawat di ujung sana terdengar tergesa-gesa, menyampaikan bahwa kondisi ibuku menurun. Aku panik. Ibuku sudah lama sakit-sakitan, dan meskipun usianya sudah senja, aku selalu merasa belum siap kehilangan beliau. Aku menutup telepon dengan tangan bergetar, lalu menoleh pada Arman yang sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya tanpa sedikit pun peduli pada kegelisahanku. "Mas," suaraku lirih, nyaris tercekik oleh tangis yang kutahan. "Ibu masuk rumah sakit lagi. Aku mau ke sana sekarang. Mas ikut, ya?" Arman mengangkat wajahnya. Sekilas, matanya masih terpaku pada layar ponsel sebelum akhirnya menatapku dengan tatapan datar. "Aku capek, Rah. Baru pulang kerja. Kamu tahu kan?" Aku tercekat. Jantungku seakan diremas. "Tapi ini ibu. Mas, ibu sakit. Aku butuh Mas di sampingku. Kita jenguk bareng-bareng." Ia menghela napas panjang, seolah aku hanya menyodorkan permintaan sepele. "Kamu aja yang pergi. Aku besok ada rapat pagi, harus istirahat. Lagi pula, apa gunanya aku ke sana? Kamu kan bisa sendiri." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Apa gunanya? Itu ibuku. Perempuan yang melahirkanku, yang dulu dengan segala keterbatasannya berjuang membesarkanku. Bukankah sudah seharusnya aku, menantunya, datang menjenguk? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. "Mas, aku nggak minta banyak. Aku cuma ingin Mas ada di sampingku. Aku takut kalau sesuatu terjadi sama ibu." Suaraku pecah. Aku tak mampu lagi menahannya. Namun, alih-alih luluh, Arman hanya mengangkat bahu. "Aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Jangan maksa aku." Hening. Suasana ruang tamu yang biasanya nyaman mendadak terasa mencekam. Suara detik jam di dinding terdengar begitu jelas, seakan-akan sedang mengejekku yang terdiam tak berdaya. Aku merasa sendirian, padahal di hadapanku ada suami yang seharusnya menjadi sandaran. Mataku buram oleh air mata. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas dan kunci mobil. "Aku ke rumah sakit sekarang," gumamku. Arman tidak menahan, tidak berkata apa-apa. Ia hanya kembali menunduk menatap ponselnya. Seakan aku tak ada di ruangan itu. Seakan aku tak pernah ada di hidupnya. Perjalanan menuju rumah sakit kulalui dengan tangan yang dingin menggenggam setir. Di kepalaku, berputar berbagai pikiran yang bercampur aduk. Tentang ibuku, tentang suamiku, tentang pernikahanku yang kini terasa asing. Aku teringat masa awal pernikahan dulu. Arman adalah lelaki yang penuh perhatian. Selalu menemaniku setiap kali aku sakit, menenangkan setiap kali aku resah. Ia bahkan sering mengingatkanku untuk pulang menjenguk ibu. Tapi sekarang, kenapa sikapnya berubah begitu dingin? Apakah cinta memang bisa pudar secepat itu? Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku?
Mobil melaju melewati jalanan malam. Lampu jalan berkilauan samar, seolah-olah dunia di luar sana berjalan dengan normal, sementara hatiku remuk berkeping-keping. Setibanya di rumah sakit, aku berlari kecil menuju ruang rawat inap ibu. Tubuh Renta itu terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat namun matanya masih berusaha tersenyum saat melihatku datang. "Rara, kamu datang, Nak." Suara ibu lirih namun hangat, selalu berhasil menenangkan hatiku. Aku menggenggam tangannya erat, tak kuasa menahan air mata. "Ibu, maaf aku telat. Gimana perasaan ibu sekarang?" Ibu tersenyum tipis, meski jelas sekali menahan sakit. "Namanya orang tua, Nak, ada saja sakitnya. Jangan nangis, ya. Ibu masih kuat kok." Aku mengusap pipiku, mencoba menyembunyikan tangis. Di balik senyum ibu, aku tahu ia pasti merasa sangat kesepian di ruang rawat ini. Harusnya ada menantunya di sini, menguatkan aku. Tapi kenyataannya, aku sendiri. Aku bercerita singkat pada ibu tentang alasan Arman tidak bisa datang. Aku berusaha menyusunnya menjadi alasan yang wajar. Katanya capek, katanya ada rapat. Tapi entah mengapa, saat aku mengucapkannya, hatiku sendiri tidak percaya. Ibu hanya mengangguk, lalu menggenggam tanganku lebih erat. "Sabar ya, Nak. Mungkin dia capek kerja. Jangan langsung buruk sangka." Aku terdiam. Ibu selalu mencoba berpikir positif, bahkan pada menantunya. Tapi hatiku tetap diselimuti tanda tanya. Apakah benar Arman hanya capek? Atau ada alasan lain yang sengaja ia sembunyikan? Malam itu aku pulang dengan hati yang semakin gundah. Aku masuk rumah dengan langkah berat. Arman masih di ruang tamu, duduk santai sambil menonton televisi. Wajahnya tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Gimana ibu?" tanyanya sekilas, tanpa menoleh. Aku menatapnya lekat-lekat, berusaha mencari secercah kepedulian. "Kondisinya masih lemah, Mas. Harusnya kamu ikut lihat. Ibu pasti senang kalau kamu datang." Arman hanya menguap kecil. "Ya nantilah kalau sempat. Kan aku juga ada kerjaan." Hatiku mencelos. Suara-suara di kepalaku semakin bising. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tak lagi peduli? Apa salahku? Aku masuk kamar, menutup pintu perlahan. Air mata kembali pecah tanpa bisa kucegah. Malam itu aku berbaring, tapi mataku tak kunjung terpejam. Di sampingku, Arman tidur nyenyak tanpa beban. Sementara aku menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Aku tidak tahu apa yang menanti esok hari. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa sendirian dalam pernikahanku. Aku pikir penolakan Arman untuk menemaniku menjenguk ibu hanyalah sebuah kebetulan. Mungkin benar, ia terlalu lelah, atau pikirannya sedang dipenuhi pekerjaan. Aku mencoba menanamkan pengertian itu di dalam hati, berulang kali, agar aku tidak larut dalam kekecewaan. Namun, semakin hari, semakin sulit bagiku untuk percaya. Ada tanda-tanda yang membuat hatiku gelisah, seolah sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kelelahan. Arman mulai sering pulang larut malam. Dulu, ia selalu memberitahu jika harus lembur. Bahkan, sekadar pesan singkat pun cukup untuk membuatku tenang menunggu. Tapi sekarang, tidak ada kabar. Kadang aku meneleponnya, namun jawabannya singkat, terburu-buru, dan seolah ingin segera mengakhiri panggilan. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga sambil menatap jam dinding. Jarum panjang sudah melewati angka 12, tapi Arman belum juga pulang. Aku mencoba menonton televisi, membaca buku, bahkan menggulir layar ponselku, tapi pikiranku tetap melayang pada satu hal. Di mana Arman? Sekitar pukul 12:30, suara pintu depan berderit. Aku berdiri refleks. Arman masuk. Wajahnya terlihat lelah tapi ada sesuatu yang berbeda. Rambutnya agak berantakan, kemejanya kusut, dan aroma parfum asing samar tercium.
Mas baru pulang? Tanyaku hati-hati. Iya, jawabnya singkat sambil melepas sepatu. Ia tidak menatapku, langsung berjalan menuju kamar. Aku mengikutinya pelan, mencoba menahan diri agar tidak langsung bertanya macam-macam. Tadi lembur, Mas? Arman berhenti sejenak, lalu menoleh dengan wajah datar. Iya. Kenapa? Kamu nanya terus, kayak nggak percaya. Aku terdiam. Ingin sekali aku mengatakan bahwa aku mencium aroma parfum yang bukan milikku, tapi lidahku keluh. Aku takut jawabannya akan semakin melukai. Di kamar, Arman langsung merebahkan diri. Ponselnya ia letakkan di meja samping, tapi dengan posisi terbalik, layar menghadap ke bawah. Hatiku semakin gelisah. Dulu, ia tidak pernah keberatan aku melihat ponselnya. Tapi sekarang, aku menatap benda itu lama sekali. Tanganku gatal ingin meraihnya, membuka kunci, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi hatiku menahan. Aku masih takut dengan apa yang mungkin kutemukan. Malam itu, aku berbaring di samping Arman yang sudah terlelap. Sementara aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, dihantui rasa curiga. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Arman menjadi semakin jauh. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada mengobrol denganku. Saat aku mencoba bercerita tentang kondisi ibu, ia hanya mengangguk atau menjawab seadanya, tanpa benar-benar mendengar. Sampai suatu sore, aku memberanikan diri. Mas, besok aku mau ke rumah sakit lagi. Mau ikut? Arman sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya. Ia tidak langsung menjawab. Aku melihat jari-jarinya sibuk mengetik, ekspresinya serius, bahkan bibirnya tersenyum tipis. Aku tidak tahu apa yang ia baca atau tulis, tapi jelas itu membuatnya lebih hidup daripada saat bersamaku. Mas, panggilku sekali lagi. Ia mendongak sebentar, lalu menggeleng. Nggak bisa. Aku ada urusan. Aku menelan ludah. Urusan apa, Mas? Arman tersenyum samar. Kerjaan. Kamu nggak usah nanya banyak-banyak. Aku kan cari uang buat kita juga. Aku mengangguk pelan, meski hatiku menolak percaya. Rasanya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bukan pekerjaan. Bukan kelelahan. Sesuatu yang lebih besar. Malam itu aku memutuskan menenangkan diri di kamar. Aku duduk di sisi ranjang sambil memeluk bantal, mencoba berpikir jernih. Namun suara notifikasi ponsel Arman yang terus berbunyi membuat pikiranku kacau. Aku melirik ke arah meja. Ponselnya tergeletak di sana, lagi-lagi dengan layar menghadap ke bawah. Rasanya jantungku berdentam begitu keras. Ada bisikan di kepalaku untuk meraihnya, membukanya, mencari tahu kebenaran. Tanganku perlahan terulur. Baru beberapa sentimeter lagi aku akan meraih ponsel itu. Tiba-tiba Arman masuk kamar. Aku terkejut, langsung menarik tanganku, pura-pura merapikan selimut. Ada apa? Tanyanya dengan mata menyipit. Enggak. Aku cuma beresin selimut. Suaraku bergetar. Arman menatapku lama, lalu mengambil ponselnya. Ia mengecek layar sebentar, wajahnya berubah serius, kemudian ia menyelipkannya ke dalam saku. Hatiku semakin sesak. Apa yang begitu penting sampai ia sembunyikan dariku? Keesokan harinya, aku tetap pergi ke rumah sakit menjenguk ibu. Aku mencoba menenangkan diri di hadapan beliau, bercerita seadanya agar beliau tidak khawatir. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa ada badai besar yang sebentar lagi akan menghancurkan rumah tanggaku. Saat aku duduk di samping ranjang ibu, beliau menatapku dengan mata penuh kasih sayang. Rara, kamu kelihatan capek sekali. Ada apa? Nah, ada masalah sama Arman? Aku tercekat. Aku ingin bercerita, ingin meluapkan semua keresahanku. Tapi aku tidak tega membebani ibu yang sedang sakit. Jadi aku hanya menggeleng pelan. Nggak ada apa-apa, Bu. Aku cuma kurang tidur.
Ibu tersenyum, meski matanya seakan bisa menembus hatiku. Apapun yang kamu hadapi, nak, sabar ya. Allah selalu punya rencana. Jangan terlalu dipendam sendiri. Aku mengangguk. Air mataku menetes diam-diam. Kata-kata ibu menenangkan, tapi sekaligus menusuk, karena aku memang sedang memendam banyak hal. Malamnya, aku kembali pulang dalam diam. Arman sudah di rumah, duduk di ruang tamu sambil menelepon seseorang. Suaranya rendah, seolah takut aku mendengar. Aku berhenti di tangga, mencoba mendengar lebih jelas. Iya, besok aku bisa. Nggak usah khawatir, jangan bilang siapa-siapa. Aku merinding. Suaranya begitu lembut. Nada yang sudah lama tak pernah kudengar lagi ditujukan padaku. Aku ingin turun dan menegurnya, tapi kakiku lemas. Aku memilih masuk kamar dengan hati berdebar. Malam itu aku semakin yakin, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang berhubungan dengan wanita lain. Aku menatap diriku di cermin kamar. Wajahku pucat, mataku sembab. Apa aku sudah tidak cukup lagi untukmu, Mas? Bisikku pada bayangan sendiri. Malam itu, aku kembali menangis dalam diam. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu aku berangkat lebih awal ke rumah sakit. Sejak subuh aku sudah gelisah. Seolah ada sesuatu yang mendorongku untuk segera menemui ibu. Aku menyiapkan sarapan seadanya, meninggalkan catatan di meja untuk Arman, lalu berangkat dengan hati yang berat. Jalan menuju rumah sakit terasa panjang. Di dalam taksi online yang kutumpangi, aku hanya menatap keluar jendela. Bangunan, pepohonan, bahkan orang-orang yang lalu lalang, semuanya terlihat samar. Pikiranku penuh dengan tanda tanya. Kenapa Arman semakin menjauh dariku? Dan kenapa perasaanku berkata akan menemukan sesuatu hari ini? Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju kamar perawatan ibu. Beliau tersenyum begitu melihatku, meski wajahnya masih pucat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Kamu sendirian lagi, Rara?" tanya ibu pelan. Aku hanya tersenyum getir. "Iya, Bu. Arman ada urusan." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan hal-hal kecil yang ringan. Namun, saat aku melihat ke arah jendela, mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Di halaman rumah sakit, tepat di dekat taman kecil, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Arman. Ia berdiri bersama seorang perempuan muda. Rambut perempuan itu panjang, tubuhnya ramping, dan wajahnya cantik dengan senyum yang anggun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku berdiri perlahan, mendekat ke jendela untuk memastikan. Benar, itu Arman, suamiku. Dan ia sedang menggenggam tangan perempuan itu dengan begitu lembut, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku gemetar. Aku mencoba menahan diri agar tidak berteriak. Dadaku sesak. Nafasku tersengal. Ibu menatapku heran. "Rara? Ada apa, Nak?" Aku cepat-cepat mengusap air mataku. "Enggak apa-apa, Bu. Aku ke toilet sebentar." Dengan langkah gontai, aku meninggalkan ruangan. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa hanya berdiam. Aku harus melihat lebih dekat, aku harus memastikan. Aku turun ke taman rumah sakit dengan hati yang berkecamuk. Dari kejauhan aku melihat mereka duduk di bangku taman, masih bergandengan tangan. Arman terlihat begitu hangat. Wajahnya bersinar dengan senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Aku berdiri di balik pohon, menyaksikan adegan itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Aku mendengar percakapan mereka samar-samar. "Mas, aku seneng banget kamu sempetin waktu ketemu aku," kata perempuan itu dengan suara manja. Arman tersenyum. "Aku juga kangen. Makanya aku bela-belain mampir." "Jangan khawatir, istriku nggak tahu apa-apa." Tubuhku lunglai.
Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jadi benar, ia berselingkuh. Semua kecurigaanku selama ini bukan sekadar perasaan. Aku menutup mulutku erat-erat agar isak tangis tidak terdengar. Rasanya ingin sekali aku berlari menghampiri mereka, berteriak, menampar, menanyakan semua kebohongan. Tapi kakiku kaku. Aku hanya bisa berdiri, menyaksikan kenyataan pahit itu dengan tubuh gemetar. Tak lama kemudian, perempuan itu menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Tangannya melingkar di lengan suamiku, begitu mesra. Sementara aku, istrinya yang sah, hanya bisa menyaksikan dari balik bayangan pohon. Perasaanku hancur. Aku ingin menutup mata, tapi pemandangan itu terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa membeku. Dunia seolah mengejekku, menunjukkan betapa rapuhnya pernikahan yang selama ini kupertahankan dengan penuh cinta. Akhirnya aku tidak kuat lagi. Aku berbalik, berlari meninggalkan taman itu dengan air mata bercucuran. Aku tidak peduli jika ada orang yang melihatku. Yang ku tahu, hatiku retak berkeping-keping. Aku kembali ke kamar ibu dengan wajah sembab. Beliau langsung curiga. Tapi aku hanya mengatakan aku tidak enak badan. Aku berbaring di sampingnya, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Arman bersama perempuan itu terus menghantui pikiranku. Ya Allah, bisikku dalam hati. Kenapa aku harus melihat ini, tepat saat ibu sedang sakit? Kenapa aku harus menanggung semuanya sendiri? Aku ingin sekali bercerita pada ibu, meluapkan semua rasa sakitku. Tapi aku tahu itu hanya akan membuat beliau semakin sedih dan drop. Jadi aku diam. Aku pendam luka itu sendirian. Beberapa jam kemudian, Arman masuk ke kamar. Ia berpura-pura seolah baru datang. Senyumnya tipis, seakan tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum, Bu. Rara. Aku menatapnya lama. Hatiku bergejolak antara ingin marah atau pura-pura tidak tahu. Waalaikumsalam, jawab ibu dengan lemah. Arman, akhirnya kamu datang juga. Ibu senang sekali. Arman menghampiri, duduk di sisi ranjang ibu, menggenggam tangan beliau dengan penuh perhatian. Dari luar, ia terlihat seperti menantu yang baik dan penuh kasih. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu, baru saja ia bersama perempuan lain. Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibirku agar tidak menangis lagi. Maaf, Bu, kata Arman lembut. Saya baru bisa ke sini. Ada urusan kantor yang gak bisa ditinggal. Dosa. Aku ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa semua itu bohong. Tapi aku diam. Air mataku jatuh dalam hati, tanpa suara. Hari itu berlalu dengan penuh kepura-puraan. Arman menemaniku menjaga ibu, seakan ia suami yang perhatian. Padahal aku tahu, hatinya sedang bersama orang lain. Malamnya, setelah ibu tertidur, aku dan Arman pulang. Di perjalanan, suasana hening. Aku tidak sanggup membuka mulut. Tanganku terkepal di pangkuan, sementara air mataku hampir jatuh lagi. Arman menatap jalan dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang salah. Aku semakin muak dengan semua kebohongan itu. Akhirnya aku memberanikan diri. Suaraku bergetar. Mas, tadi siang kamu di mana? Arman melirik sekilas. Kan aku bilang, ada urusan kantor. Aku menatapnya tajam. Kantor? Atau perempuan itu? Arman terkejut. Ia mengerem sedikit lebih keras, lalu menoleh padaku dengan wajah tegang. Maksud kamu apa, Rara? Air mataku jatuh. Aku lihat sendiri, Mas, di taman rumah sakit. Kamu sama dia. Gandengan tangan. Kamu bilang aku nggak tahu apa-apa. Tapi aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Arman terdiam. Wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menatapnya penuh luka. Kenapa, Mas?
Kenapa tega ngelakuin ini ke aku? Saat ibuku sakit, saat aku butuh kamu lebih dari sebelumnya. Mobil melaju dalam hening. Hanya suara tangisku yang terdengar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ku tahu, malam itu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Di ranjangku sendiri, tubuhku hanya berputar ke kanan dan kiri, sementara mataku menatap langit-langit kamar tanpa arah. Arman tidur di sisi lain ranjang, membelakangiku. Nafasnya teratur, seakan-akan ia tidak membawa dosa besar apapun. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba menahan tangis. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Arman bergandengan tangan dengan perempuan itu muncul lagi. Begitu jelas seolah adegan itu diputar ulang di hadapanku. Kata-kata yang kudengar masih terngiang-ngiang, "Jangan khawatir, istriku nggak tahu apa-apa." Sakitnya menembus sampai ke tulang. Aku bertanya dalam hati, apakah pernikahan ini masih pantas dipertahankan? Apakah aku masih bisa mempercayai Arman setelah semua kebohongan yang ia lakukan? Pagi menjelang. Saat aku bangun, Arman sudah berpakaian rapi. Ia duduk di meja, sibuk dengan ponselnya. Aku hanya mengamatinya dalam diam, menunggu apakah ia akan menjelaskan sesuatu. Tapi tidak. "Mas, kita perlu bicara," kataku lirih, akhirnya memberanikan diri. Arman mendongak sebentar, wajahnya datar. "Tentang apa?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Tentang perempuan itu." Ia menahan nafas, lalu tersenyum tipis, sinis. "Rara, jangan bikin drama pagi-pagi begini. Aku capek." Hatiku bergetar. "Drama? Mas, aku lihat dengan mataku sendiri. Aku nggak halu. Aku nggak gila. Itu nyata." Arman berdiri, mendekat, suaranya meninggi. "Aku bilang jangan bikin drama. Kamu mau bikin rumah tangga ini hancur." Air mataku jatuh. "Bukan aku yang bikin hancur, Mas. Kamu yang ngelakuin itu. Aku cuma nemuin kebenaran." Ia menghela nafas panjang, lalu berjalan ke pintu. "Aku harus kerja. Jangan tunggu aku pulang malam ini." Pintu ditutup dengan keras. Tubuhku lemas seketika. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Hari itu aku kembali ke rumah sakit menemui ibu. Aku berusaha menyembunyikan wajah lelah dan sembabku, tapi ibu tahu. Beliau memandangku lama, kemudian menggenggam tanganku. "Rara, ada apa, Nak? Kenapa matamu bengkak?" Aku tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma kurang tidur." Ibu tidak percaya. Beliau menatapku lebih dalam, matanya berkaca-kaca. "Rara, kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kamu anakku satu-satunya. Aku nggak mau kamu hancur sendirian." Aku hampir saja menceritakan semuanya. Tapi aku ingat kondisi ibu yang masih lemah. Aku tidak ingin membuat beliau semakin drop. Jadi aku menunduk dan hanya berkata pelan, "Aku kuat, Bu. Doakan aku saja." Sepulang dari rumah sakit, aku mulai mencari jawaban. Aku membuka laptop, mencoba mengorek informasi tentang siapa perempuan itu. Aku ingat wajahnya, cara bicaranya, dan kebetulan tadi aku sempat mendengar namanya saat Arman memanggil. "Nisa." Aku mencari di media sosial. Butuh waktu lama, tapi akhirnya aku menemukannya. Seorang perempuan bernama Nisa, bekerja di perusahaan konsultan yang sering bekerja sama dengan kantor Arman. Wajahnya sama persis dengan yang kulihat di taman rumah sakit. Foto-fotonya berjejer di layar. Ia tampil anggun, modern, penuh percaya diri. Dan di beberapa postingannya, aku menemukan tanda-tanda yang membuat hatiku semakin remuk. Foto secangkir kopi dengan caption, "Thanks for today." Diunggah pada hari yang sama saat aku melihat mereka bersama. Tanganku gemetar, tubuhku panas dingin. Aku ingin membanting laptop itu, tapi aku juga ingin tahu lebih banyak. Aku harus tahu sejauh mana hubungan mereka. Malamnya, ketika Arman pulang, aku mencoba sekali lagi. "Mas, aku udah tahu siapa dia." "Nisa, kan?" tanyaku, suara serak. Arman membeku. Matanya menatapku dengan kaget, lalu berubah menjadi tajam. "Kamu stalking aku?" Aku menggeleng, air mata mulai jatuh lagi. "Aku cuma mau tahu kebenaran,
Mas, tolong jangan bohong lagi. Katakan aja, apa kamu sayang sama dia? Keheningan memenuhi ruangan. Detik-detik terasa panjang. Lalu, akhirnya Arman membuka mulut. Ya, katanya singkat, dingin. Dunia runtuh seketika. Kata itu menamparku lebih keras daripada pukulan apapun. Aku terisak. Lalu aku? Aku ini siapa buat kamu? Aku ini apa, Mas? Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya datar. Seolah aku hanyalah beban yang tidak lagi penting. Malam itu aku keluar rumah. Aku butuh udara. Aku butuh menenangkan diri. Aku berjalan tanpa arah, melewati jalan-jalan sepi dengan pikiran kusut. Aku merasa kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan harga diriku sebagai istri. Namun, saat aku menatap langit, aku teringat pada ibu. Beliau masih sakit, masih butuh aku. Aku tidak boleh hancur di depan beliau. Aku harus kuat, setidaknya sampai ibu benar-benar sembuh. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku harus bertahan. Aku harus hadapi ini, bagaimanapun caranya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Arman semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun ia selalu sibuk dengan ponselnya. Aku tahu, ia sedang berhubungan dengan Nisa. Aku tidak perlu bukti lebih banyak, karena sikapnya sudah cukup jelas. Aku berusaha mengalihkan rasa sakitku dengan merawat ibu di rumah sakit. Setiap kali aku melihat wajah ibu, aku merasa ada alasan untuk tetap berdiri. Tapi di balik semua itu, amarah dan luka di hatiku terus mengendap. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus mengambil keputusan besar. Bertahan dengan suami yang mengkhianati, atau melepaskannya demi harga diriku sendiri. Dan aku merasa hari itu semakin dekat. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan sampai di titik ini. Dulu, ketika menikah dengan Arman, aku selalu membayangkan rumah tangga yang hangat, suami yang setia, rumah yang penuh canda tawa, dan anak-anak yang berlarian riang. Tapi kini, yang tersisa hanya reruntuhan harapan dan kebohongan yang menganga lebar. Setiap kali aku memandang wajah Arman, yang kulihat hanyalah bayangan Nisa. Setiap kali ia menyentuh ponselnya sambil tersenyum, aku tahu senyum itu bukan untukku. Dan setiap kali ia menolak menemani aku ke rumah sakit menjenguk ibu, aku tahu hatinya sudah tidak berada di sini. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat ke rumah sakit, aku mendengar suara Arman di ruang tamu. Ia sedang berbicara di telepon. Aku berdiri diam di balik pintu, mendengarkan tanpa ia sadari. Sayang, aku nggak bisa lama-lama malam ini. Rara pasti curiga. Tapi tenang. Sebentar lagi semua akan selesai, katanya pelan. Tubuhku kaku. Kata-kata itu menusukku. Sebentar lagi semua akan selesai. Apa maksudnya? Apakah ia berencana meninggalkanku? Aku melangkah mundur perlahan, lalu keluar rumah tanpa menemuinya. Dadaku sesak, pikiranku berputar-putar. Rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Di rumah sakit, aku duduk lama di samping ibu yang tertidur. Aku menatap wajah lemah beliau, kulitnya pucat, rambutnya memutih. Air mata jatuh tanpa kusadari. Ibu, bisikku lirih. Aku nggak tahu harus gimana. Suamiku, dia nggak lagi sama aku, Bu. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut nggak bisa kuat. Tiba-tiba, ibu membuka mata. Aku kaget, buru-buru menyeka air mata. Rara, suara ibu pelan tapi tegas. Kamu nggak boleh takut. Hidup ini memang penuh cobaan. Tapi kamu harus berani memilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Aku tercekat. Kata-kata ibu sederhana, tapi menusuk hatiku. Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menyerap kekuatan dari beliau. Malam itu, aku menunggu Arman pulang. Aku sudah mempersiapkan diriku. Aku tahu,
Inilah waktunya bicara tegas. Arman masuk dengan wajah letih, melempar jasnya ke sofa. Ia menatapku sebentar lalu berjalan ke kamar. Aku mengikutinya. Mas, kita perlu bicara. Sekarang, kataku dengan suara mantap. Arman berhenti, menghela napas. Apalagi, Rara? Aku capek. Aku menatapnya lurus. Capek? Aku juga capek, Mas. Capek nangis tiap malam. Capek pura-pura nggak tahu. Capek jadi istri yang nggak dianggap. Arman mengernyit. Maksudmu? Aku menarik napas panjang. Aku tahu semuanya. Mas, aku tahu kamu sama Nisa. Aku dengar sendiri tadi pagi. Kamu mau ninggalin aku, kan? Wajah Arman berubah. Ia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Ya, aku mau pisah, Rara. Aku sudah nggak bahagia sama kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Tapi anehnya, aku merasa lega. Setidaknya, sekarang ia jujur. Air mataku jatuh, tapi aku tersenyum pahit. Kalau begitu, ayo pisah, Mas. Aku nggak mau lagi jadi istri yang dipermainkan. Arman tampak terkejut. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berkata secepat itu. Kamu serius? Aku menatapnya mantap. Serius. Aku sudah cukup terluka. Aku pilih harga diriku, daripada bertahan di rumah tangga yang sudah mati. Hari-hari setelah itu penuh proses yang melelahkan. Kami membicarakan perceraian, pembagian harta, segala hal yang seharusnya tidak perlu terjadi jika saja Arman setia. Aku tetap merawat ibu di rumah sakit sambil menjalani semua prosedur hukum. Meski hatiku masih sakit, aku mulai merasakan sedikit kelegaan. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ibu akhirnya tahu kebenaran. Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ketika aku menangis di pangkuannya, ibu hanya mengusap kepalaku dan berkata, "Kamu sudah ambil keputusan yang tepat, Rara. Jangan takut sendiri. Ada ibu di sini." Pelukan ibu memberiku kekuatan yang tidak bisa kutemukan di tempat lain. Beberapa minggu kemudian, semuanya resmi. Aku dan Arman berpisah. Tidak ada air mata lagi saat menandatangani surat perceraian, hanya rasa kosong. Arman pergi bersama Nisa, entah kemana. Aku tidak ingin tahu. Hidupku tidak lagi terikat pada dirinya. Aku kembali ke kamar ibu di rumah sakit. Beliau menatapku dengan senyum lembut. Sekarang kamu bebas, Nak. Jalani hidupmu dengan tenang. Jangan menoleh ke belakang lagi. Aku menggenggam tangan beliau. Iya, Bu. Aku janji. Aku akan bangkit. Malam itu, setelah ibu tertidur, aku berjalan keluar rumah sakit. Aku menatap langit malam yang gelap, penuh bintang. Aku menghirup udara dalam-dalam, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku masih punya ibu, masih punya hidup yang harus kujalani. Dan aku berhak bahagia, meski tanpa dia. Aku melangkah pulang dengan hati yang lebih ringan. Luka itu masih ada, tapi kini aku punya keberanian untuk menyembuhkannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tulus.